Inilah mengapa di akhir hayatnya Albert Einstein kagum pada ajaran Islam dan mengakui Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, orang tercerdas bernama Albert Einstein dikenal sebagai sosok yang tidak menerima agama dan konsep ketuhanan. Namun jangan salah, ada sebuah rahasia besar mengenai kekaguman Albert Einstein pada agama Islam. Bahkan Einstein ketika mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana pandangan Albert Einstein terhadap agama? Benarkah Albert Einstein kagum dengan agama Islam? Seperti apa pengakuan Albert Einstein tentang Nabi Muhammad SAW? Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan yang cukup kritis pada agama. Dia dikenal sebagai fisikawan teoretis yang terkenal berkat gagasannya mengenai konsep relativitas. Sepanjang karirnya, Albert Einstein kerap melibatkan Tuhan. Bahkan ada satu kutipan yang menarik dari Einstein perihal agama. Kutipan itu berbunyi, "Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh." Kutipan tersebut memberi arti bahwa dia punya pandangan tersendiri dengan agama. Einstein sebenarnya besar dari keluarga Yahudi yang taat. Dalam sebuah kesempatan, Albert Einstein pernah ditanya mengenai keyakinan pada konsep ketuhanan yang ditawarkan agama Samawi. Namun, Einstein berpendapat bahwa Tuhan dalam ajaran Yahudi sejatinya hanyalah khayalan yang tumbuh di kepala penganutnya. Bagi saya, agama Yahudi sama seperti agama lainnya, yakni reinkarnasi tahayul paling tidak masuk akal. Mereka para penganutnya punya kualitas yang biasa-biasa saja. Saya tidak melihat ada sesuatu yang istimewa dari mereka, ucap Albert Einstein dalam sebuah kutipannya. Menurut pengakuan Albert Einstein dalam buku God Delusion, kata agama yang Einstein maksud tidak sama seperti pemahaman orang pada umumnya. Saya tidak percaya pada Tuhan secara personal. Kalaupun saya beragama, itu merupakan bentuk keterpesonaan tak terbatas pada struktur dunia yang bisa disingkap sains, kata Albert Einstein. Sederhananya, Albert Einstein mengungkapkan bahwa dirinya adalah manusia tak beriman yang sangat religius. Hal itu merupakan kondisi beragama yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan mistisme. Gagasan tentang suatu Tuhan personal sangat asing bagi Albert Einstein, atau bahkan terlalu naif. Albert Einstein tidak diragukan lagi adalah seorang ilmuwan besar, tetapi pemahaman agamanya sangat berbeda dengan agama Yahudi. Lalu seperti apa kekaguman Albert Einstein terhadap agama Islam? Sebagian orang akan sulit percaya bahwa Albert Einstein menyimpan rasa kagum pada agama Islam. Albert Einstein bahkan sempat mengatakan bahwa baginya Islam itu merupakan agama yang jauh lebih sempurna dan logis jika harus dibandingkan dengan agama lainnya di dunia ini. Ketertarikan Albert Einstein pada agama Islam tertulis dalam sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada Ayatullah Al-Uzma. Dia merupakan seorang ulama Islam Syiah yang cukup terkenal pada masa itu. Dalam surat tersebut, Albert Einstein mengatakan bahwa teori relativitas yang selama ini dia buat memang mengacu pada ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya dari Al-Quran, Albert Einstein juga mengambil ilmu dari banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Albert Einstein memang kagum pada agama Islam terlihat dari surat yang ditulis tersebut. Di dalamnya, Albert Einstein memanggil Ayatullah Al-Uzma pada setiap surat yang dia tulis dengan julukan Bro Roger the Senior. Keberadaan fisik asli dari surat itu tak dibocorkan karena orang-orang selalu takut bahwa jika surat tersebut sampai ke tangan orang-orang yang salah atau diterbitkan, maka akan terjadi kekacauan, sehingga surat tersebut disimpan pada sebuah kotak penyimpanan di London. Bahkan,
Albert Einstein juga mengatakan bahwa formula yang digunakan untuk pembangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula yang selama ini dia kerjakan. Hal ini berangkat dari salah satu hadis yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis yang menjadi sandarannya adalah hadis tentang Mi'raj jasmani Rasulullah SAW. Ketika terangkat dari tanah, pakaian atau kaki Nabi Muhammad menyentuh sebuah bejana berisi air yang menyebabkan air itu tumpah. Setelah Nabi kembali dari Mi'raj jasmani, setelah melalui berbagai zaman, beliau melihat air masih dalam keadaan tumpah di atas tanah. Albert Einstein melihat hadis tersebut sebagai khazanah keilmuan yang mahal harganya karena menjelaskan tentang relativitas waktu. Menurut Einstein, formula matematika kebangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula terkenal relativitas materi dan energi. Artinya, sekalipun badan kita berubah menjadi energi, dia dapat kembali berwujud seperti semula. Kata kembali berwujud seperti semula yang dimaksud adalah manusia akan berkumpul kembali di padang mahsyar setelah meninggal dunia. Penemuan Albert Einstein itu sejalan dengan manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai padang mahsyar, yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Surat Ibrahim ayat ke-48. Selain mengagumi agama Islam, Albert Einstein ternyata juga mengakui Nabi Muhammad SAW, bahkan terpesona dengan hadis-hadis beliau. Tidak ada yang menyangka bahwa ilmuwan terbesar abad 20 ini mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Menurut Einstein, Nabi Muhammad memiliki pengaruh besar untuk mencegah maksud jahat Yahudi kepada Islam. Pengakuan akan kekaguman Einstein terhadap Nabi Muhammad itu tertulis dalam buku The Greed of Muhammad. Saya yakin bahwa dengan pemikiran dan mentalitas yang tercerahkan, Nabi Muhammad mampu menjauhkan orang-orang Yahudi yang bermaksud menjatuhkan Islam, yang hingga saat ini masih merupakan kekuatan besar yang memusuhi Islam, kata Albert Einstein. Torehan yang ditemukan Albert Einstein ternyata memang sejalan dengan kitab suci Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Inilah mengapa di akhir hayatnya Albert Einstein kagum pada ajaran Islam dan mengakui Nabi Muhammad SAW. Maka sudah seharusnya kita tidak ada keraguan lagi atas petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.